Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka tugas dari mata kuliah kewirausahaan terkait presentasi kunjungan pengusaha, saya mengambil pengusaha bakso Pak Darto. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fisya Sidam Pratama dengan NIM 2021 0220 089 dari Agribisnis. Selanjutnya terkait identitas usaha. Untuk identitas usaha warung bakso Pak Darto dimiliki oleh nama lengkap beliau yaitu Undarto yang biasa dipanggil Pak Darto. Untuk tahun ini berusia 49 tahun, di mana beliau lahir pada tanggal 8 Februari 1974 dan lulusan lulusan pendidikan yaitu dari SLTA dengan alamat berada di Desa Candingan Silan RT 03 RW 03 Kecamatan Banyurit Kabupaten Purworejo. Sebelumnya, sebelum mengawali karir sebagai pedagang bakso, beliau mengawali karir sebagai seorang buruh. Baik, profil pengusaha. Mengapa beliau memilih usaha bakso tersebut? Yang pertama, sewaktu beliau merantau sebagai buruh, beliau mendapatkan ilmu baru dari tetangga kontrakannya, yaitu ilmu tentang membuat bakso. Kemudian beliau juga sudah mulai merasa jenuh dan merasa capek bekerja sebagai buruh, sehingga beliau memutuskan untuk pulang kampung dan mulai bisnis usaha baksonya. Berapa modal awal dan dari mana? Beliau modal awal yang dikeluarkan sekitar 5 juta dan modal itu didapat dari tabungan beliau sewaktu bekerja sebagai buruh pabrik. Berapa lama mencapai titik break even? Untuk mencapai titik break even dari usaha beliau, beliau mencapai di sekitar tahun kelima. Bagaimana perencanaan usaha tersebut? Untuk perencanaan usaha tersebut, awalnya beliau mendirikan warung bakso yang kecil di depan rumahnya. Selain itu, beliau juga berdagang keliling di hari Minggu maupun di hari Libur Nasional. Perencanaan awal beliau kurang lebih 6 bulan dan secara berkembang perlahan, beliau mulai membuka warung yang lebih besar karena mulai banyaknya minat antusias dari masyarakat terkait baksonya serta banyaknya pelanggan yang tidak muat. Akhirnya beliau memilih untuk membuka usaha baru di tempat yang baru tetapi masih tidak jauh dari tempat usaha pertama. Mengapa memilih lokasi tersebut? Beliau memilih lokasi tersebut karena tempatnya yang strategis dan waktu itu untuk di desa Candingan sendiri belum ada orang yang berdagang bakso, di mana letaknya juga yang strategis berada di tengah desa sehingga mampu menjangkau seluruh masyarakat desa dan juga jalannya yang mudah diakses sehingga dapat memudahkan pengunjung dari luar daerah untuk mengunjungi warung bakso tersebut. Lalu terkait apakah ada promosi dan bagaimana promosi yang dilakukan? Ya, tentu ada promosi yang dilakukan, di mana Pak Dato melakukan promosinya yaitu dengan cara kecil-kecilan terlebih dahulu, yaitu di mana beliau dengan membagikan bakso gratis kepada tetangga beliau untuk sebagai tester, dan beliau juga rutin melakukan dagang keliling di hari Minggu maupun ketika ada acara-acara di desa, sehingga masyarakat tahu bahwa Pak Darto ini sedang berjualan bakso dan ada bakso yang dihasilkan oleh Pak Darto. Selanjutnya ada masalah apa saja yang dihadapi Pak Darto. Oke, terkait masalah yang dihadapi oleh Pak Darto sendiri, waktu awal membuka usaha tersebut tentu tidak langsung ramai, di mana adanya sepi pelanggan terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Cara yang diatasi oleh Pak Darto yaitu beliau mempekerjakan 3 orang yang masih saudaranya untuk berdagang bakso keliling. Sehingga dari stok bakso yang tidak laku tersebut masih bisa didagangkan melalui keliling. Sehingga secara tidak langsung Pak Darto jemput bola kepada pelanggan. Cara ini menurut Pak Darto sangat efektif di mana cara ini mampu mengurangi stok bakso tersisa sehingga mampu terjual habis. Lalu catatan apa saja yang dimiliki? Oke, terkait catatan yang beliau miliki selama berusaha, beliau memiliki 3 catatan, yaitu ada catatan pemasukan yang mencatat semua yang didapat dari berjualan bakso. Selanjutnya ada catatan pengeluaran yang mencatat semua yang dikeluarkan untuk berjualan bakso. Dan yang terakhir yaitu catatan belanja yang mencatat semua kebutuhan yang diperlukan dan yang masih ada pada penyimpanan. Terus keuntungan dan kerugian apa aja yang beliau dapat dalam membuka usaha bakso tersebut. Untuk keuntungan yang dapat dari bisnis baksonya yaitu tentu pemasukan Pak Darto lebih meningkat dari sebelumnya bekerja sebagai buruh pabrik, di mana hal tersebut tentu meningkatkan perekonomian beliau. Untuk kerugiannya, kerugian dari membuka usaha tersebut
yaitu lebih menguras tenaga, serta terkadang hasil jual yang kita habis bisa terbuang sia-sia. Tentu itu akan menimbulkan kerugian. Terkait informasi dan keterampilan apa yang diperlukan, Pak Dato sendiri memberitahu bahwa informasi yang diperlukan beliau dalam membuat usaha tersebut yaitu informasi mengenai pasar, yaitu baik harga bahan produksi, terus minat konsumen, dan juga inovasi yang ada pada kuliner bakso. Untuk keterampilan sendiri, beliau membabarkan bahwa kita perlu mempunyai keterampilan membuat bakso yang berbeda dari lainnya, di mana beliau harus mampu untuk berinovasi terhadap baksonya dan menciptakan rasa yang ciri khas terhadap bakso yang beliau hasilkan. Lalu terkait dari kesimpulan saya dari wawancara tersebut yaitu memotivasi saya untuk menjadi pengusaha di masa depan yang berani dan pantang menyerah untuk terus berinovasi agar usaha kita berkembang, serta eh, kita harus mampu untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada dengan cara yang solutif, di mana ketika kita mampu berani dan pantang menyerah serta mampu menghadapi masalah secara solutif, maka itu akan membawa kita kesuksesan. Mungkin sedikit presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.